Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sekuritas derivatif. Baik, langsung saja. Dimana kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri, Widya Saranti, kemudian ada Rosna Meli Agustin, Nurfita Hadiawati Putri, kemudian ada Muhammad Sikri Hurabani, Verga Elsa Mahdalia, Hanida Isnaini, dan Lulu Konita Diaul Haq. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian dari sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif sendiri merupakan aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana, di mana sekuritas derivatif ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu ada kontrak berjangka atau disebut dengan future contract dan kontrak opsi atau option contract. Kemudian kontrak berjangka. Kontrak berjangka sih merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa mendatang, di mana kontrak berjangka ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu kontrak berjangka komoditas menggunakan underlying asset yang merupakan aset real berupa barang-barang pertanian dan sumber daya alam. Yang kedua yaitu ada kontrak berjangka finansial menggunakan underlying asset atau dikenal dengan sebutan variabel pokok yang merupakan efek seperti saham. Kemudian ada kontrak opsi, di mana kontrak opsi sendiri merupakan suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu tergantung pada jenis opsi tersebut, di mana pada harga tertentu selama waktu tertentu juga. Di mana yang pertama itu ada pemilik call option mempunyai hak untuk membeli aset induk atau aset acuan atau biasa disebut dengan underlying asset pada harga tetap selama waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ada pemilik put option mempunyai hak untuk menjual aset induk pada harga tetap selama waktu tertentu. Kemudian selanjutnya itu opsi. Apa sih opsi itu? Dimana opsi adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak, yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga yang tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Dimana ada dua macam tipe kontrak opsi saham. Kedua tipe ini adalah opsi beli atau call option dan opsi jual atau option, dimana ada dua macam tipe dari opsi beli maupun opsi jual, yaitu opsi Eropa atau European option dan opsi Amerika atau American option. Opsi Eropa sendiri hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo saja, sedangkan opsi Amerika dapat digunakan setiap saat pada saat atau sebelum jatuh tempo. Opsi yang dijual di Bursa Efek Indonesia adalah opsi model Amerika. Kemudian ada opsi beli. Opsi beli atau biasa disebut dengan call option adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Contoh dari opsi beli ini, misalkan nih, seorang investor merasa yakin bahwa harga saham perusahaan A akan naik dalam waktu dekat ini. Pada tanggal 5 Juli 2005, seorang investor ini membeli opsi beli dari perusahaan investasi X dengan harga opsi senilai Rp500.000. Opsi ini menunjukkan bahwa pemegang opsi beli dapat membeli saham A sebanyak 1 lot atau 500 lembar dengan harga sahamnya sebesar 12.000 per lembarnya atau 6 juta per lot selama periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005. Harga per lembar saham A pada tanggal 5 Juli 2005 itu adalah sebesar Rp10.000 atau 5 juta per lot. Dan informasi dari contoh opsi beli di atas itu yang pertama yaitu nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli adalah perusahaan A. Kemudian yang kedua, jumlah lembar saham yang dapat dibeli adalah 1 lot atau 500 lembar. Kemudian yang ketiga, exercise price atau strike
price adalah sebesar 12.000 per lembar saham. Kemudian yang keempat adalah tanggal kadaluarsa atau expiration date adalah 31 Desember 2005. Kemudian pada saat opsi ini dibeli, exercise price atau strike price lebih tinggi, yaitu sebesar 12.000 per lembar saham dibandingkan dengan harga saham saat itu, yaitu 10.000 per lembar saham. Pada saat opsi dibeli, investor tidak akan menggunakannya untuk membeli sahamnya karena harga saham yang dibeli melalui opsi lebih mahal dibandingkan jika dibeli di pasar secara langsung. Akan tetapi, mengapa sih investor ini mau membeli opsinya? Nah, alasannya adalah karena investor ini yakin bahwa sampai 31 Desember 2005 atau tanggal kadaluarsa dari opsi beli ini, harga saham dapat saja naik melebihi 12.000 per lembarnya. Kemudian ada opsi jual. Opsi jual atau put option yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Contoh dari opsi jual sendiri yaitu kebalikan dari pembeli opsi beli. Seorang investor yang akan beli opsi jual merasa yakin bahwa harga saham perusahaan A akan turun dalam waktu dekat ini. Kalau harga saham turun dengan opsi jual, dia dapat menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi sebesar exercise price. Misalnya, pada tanggal 5 Juli 2007, seorang investor ini membeli opsi jual atau put option dari perusahaan investasi X dengan harga opsi senilai 500.000. Opsi ini menunjukkan bahwa pemegang opsi jual dapat menjual saham A sebanyak 1 lot atau 500 lembar dengan harga sahamnya sebesar 9.000 per lembarnya atau 4.500.000 per lot. Selama periode 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, harga per lembar sahamnya A pada tanggal 5 Juli 2007 adalah sebesar 10.000 atau 5 juta per lotnya. Baik, selanjutnya ada informasi dari opsi jual ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan yang sahamnya dapat dijual adalah perusahaan A. Lalu yang kedua, jumlah lembar saham yang dapat dijual adalah 1 lot atau 500 lembar. Lalu yang ketiga, exercise price atau strike price adalah sebesar 9.000 per lembar saham. Lalu yang keempat, tanggal kadaluarsa atau expiration date adalah 31 Desember 2007. Lalu selanjutnya, pada saat opsi ini dibeli, exercise price atau strike price lebih rendah, yaitu sebesar 9.000 per lembar saham dibandingkan dengan harga saham saat itu, yaitu 10.000 per lembar saham. Pada saat opsi dibeli, investor tidak akan menggunakannya untuk menjual sahamnya, karena harga saham yang dijual melalui opsi lebih murah dibandingkan jika dijual di pasar secara langsung. Pertanyaan yang sama dengan sebelumnya, yaitu mengapa investor ini mau membeli opsinya? Sebelumnya, yaitu mengapa investor ini mau membeli opsinya, alasannya adalah karena investor ini yakin bahwa sampai 31 Desember 2007 atau pada tanggal kadaluarsa dari opsi ini adalah harga saham dapat saja turun di bawah nilai 9.000 per lembarnya. Lalu selanjutnya ada terminologi dasar opsi. Dari penjelasan opsi jual atau put option dan opsi beli atau call option di subbab sebelumnya, didapatkan beberapa istilah-istilah atau terminologi dasar yang digunakan di opsi. Istilah-istilah dasar opsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga saham di pasar atau stock price yang diberi notasi P. Lalu yang kedua, harga saham jika menggunakan opsi yang disebut dengan exercise price atau strike price dan diberi notasi E. Lalu yang ketiga, harga dari opsi yang diberi notasi HO. Dan yang keempat, tanggal kadaluarsa opsi, yaitu tanggal terakhir opsi dapat digunakan yang disebut dengan expiration date.
Lalu selanjutnya ada beberapa istilah-istilah dasar lagi yang berhubungan dengan nilai saham di pasar atau P dengan exercise price E untuk opsi beli atau call option sebagai berikut. Yang pertama, jika harga saham atau P lebih besar exercise price atau E dan opsi beli atau call option, maka opsi beli atau call option ini disebut dengan in the money. Lalu yang kedua, jika harga saham atau P sama dengan exercise price atau E dan opsi beli atau call option, maka opsi beli atau call option ini disebut dengan at the money. Lalu yang ketiga, jika harga saham atau P lebih kecil exercise price atau E dari opsi beli atau call option, maka opsi beli atau call option ini disebut dengan out the money. Lalu yang keempat, jika harga saham atau P mendekati exercise price atau E dan opsi beli atau call option, maka opsi beli atau call option ini disebut dengan near the money. Lalu selanjutnya ada untuk kasus opsi jual atau put option, hubungan antara harga saham atau P dan exercise price atau E berlawanan dengan hubungan di opsi beli atau call option. Hubungan-hubungan ini untuk opsi beli dan opsi jual dapat diringkaskan di tabel berikut ini. Ada di tabel 13.1 yaitu istilah-istilah dasar untuk hubungan harga saham dan exercise price dari opsi beli dan opsi jual. Bisa dilihat di sini tabelnya. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu harga saham jika opsi digunakan atau exercise price di suatu opsi beli adalah sebesar 1.100. Tabel berikut ini menunjukkan posisi dari opsi beli ini tergantung dari harga pasar dari saham. Bisa dilihat pada tabel 13.2 yaitu posisi suatu opsi beli. Berikut tabelnya. Lalu di contoh yang kedua yaitu harga saham jika opsi digunakan atau exercise price di suatu opsi jual adalah sebesar 900. Tabel berikut ini menunjukkan posisi dari opsi jual ini tergantung dari harga pasar dari saham. Bisa dilihat pada tabel 13.3 yaitu posisi suatu opsi jual. Lalu selanjutnya ada payoff dan laba dari opsi. Payoff adalah keuntungan akibat menggunakan atau exercise dari opsi. Payoff masih menunjukkan keuntungan kotor dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi atau exercise price. Laba atau profit adalah keuntungan bersih, yaitu payoff dikurangi dengan harga pembelian opsi. Lalu di sini ada payoff dan laba untuk opsi beli. Jadi ada dua pihak yang terlibat dalam opsi, yaitu pembeli dan penjual atau writer dari opsi. Laba dari pembeli adalah rugi bagi penjual dan sebaliknya. Untuk pembeli opsi beli, payoff dapat diperhitungkan sebagai berikut ini. Pembeli opsi beli ini akan menggunakan opsi untuk membeli saham pada harga yang sudah ditentukan atau exercise price. Jadi jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk diperhitungkan. Maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk membeli saham jika harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan harga exercise. Jika harga saham di pasar atau P lebih rendah atau sama dengan nilai exercise atau E, opsi, maka akan lebih murah membeli saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi. Jadi untuk kasus harga saham di pasar ini lebih rendah atau sama dengan harga exercise atau P lebih kecil daripada E, maka opsi tidak akan digunakan sehingga tidak terjadi payoff atau nilai payoff adalah 0 seperti sebagai berikut ini. Payoff sama dengan 0 jika P lebih kecil daripada E. Sebaliknya, pembeli opsi beli akan diuntungkan menggunakan opsi jika harga pasar saham lebih besar dibandingkan dengan harga exercise dengan payoff sebesar payoff sama dengan P min E jika P lebih dari E. Hasil penjelasan di atas akan terbalik untuk penjual opsi beli. Jika pembeli opsi diuntungkan dengan mendapatkan payoff sebesar P min E, maka penjual opsi beli akan rugi sebesar nilai yang sama. Berikut ada kurva payoff untuk pembeli opsi beli.
Yang kedua ada payoff dan laba untuk opsi jual. Payoff pembeli opsi jual atau put option. Payoff dapat diperhitungkan sebagai berikut ini. Pembeli opsi jual ini akan menggunakan opsi untuk menjual saham pada harga yang sudah ditentukan atau exercise price. Jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk menjual saham jika harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise. Jika harga saham di pasar P lebih tinggi atau sama dengan nilai exercise atau opsi, maka akan lebih murah menjual saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi jualnya. Untuk kasus ini yaitu harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise atau P lebih dari maka opsi jual ini tidak akan digunakan sehingga tidak terjadi payoff atau nilai payoff adalah 0 sebagai berikut. Payoff sama dengan 0 jika P lebih dari Berikut ada kurva payoff untuk pembeli opsi jual. Sebaliknya, pembeli opsi jual akan diuntungkan menggunakan opsi jualnya jika harga pasar saham lebih kecil dibandingkan dengan harga exercise dengan payoff sebesar P sama dengan E min P. Jika P kurang dari E, hasil penjelasan di atas akan terbalik untuk penjual opsi jual. Jika pembeli opsi jual diuntungkan dengan mendapatkan payoff sebesar EP, maka penjual opsi jual akan rugi sebesar nilai yang sama. Kemudian ada penggunaan opsi untuk lindung nilai. Tujuan membeli opsi adalah untuk perlindungan atau hedging. Untuk perlindungan hedging dari aktiva yang akan dilindungi untuk spekulasi. Melindungi nilai saham dengan suatu opsi ini disebut dengan hedging yang didefinisikan sebagai suatu cara menggunakan turunan-turunan atau derivatif untuk mengurangi atau kalau mungkin saling menghilangkan atau offset risiko dari aktiva yang akan dilindungi. Opsi jual atau put option digunakan untuk melindungi dari penurunan harga saham yang dimiliki oleh investor. Karena opsi jual digunakan untuk memproteksi penurunan harga suatu saham, maka strategi penggunaan opsi untuk perlindungan ini disebut dengan protective put. Sebaliknya, opsi beli atau call option digunakan untuk perlindungan kenaikan harga saham yang harus dibeli oleh investor yang melakukan transaksi penjualan pendek atau short selling. Kemudian ada perlindungan penurunan nilai. Investor membeli suatu saham dengan harapan harganya akan naik, sehingga jika dijual akan mendapatkan return yang positif. Kenyataannya harga saham tersebut dapat turun untuk menghindari kerugian yang besar dari penurunan harga saham ini. Investor dapat menggunakan mengeksersis opsi jualnya. Dengan demikian, opsi jual atau put option dapat digunakan untuk memproteksi atau hedge penurunan harga saham. Strategi lindung nilai harga saham dengan opsi jual ini disebut dengan nama jual terproteksi atau protected put. Misalnya, investor membeli suatu saham dengan harga 1.000 per lembarnya. Jika harga saham ini turun kurang dari 1.000, maka investor akan mengalami kerugian. Misalnya, harga saham turun menjadi 300, maka investor akan mengalami kerugian sebesar 1.300 dan 700 jika investor menjual sahamnya. Ceritanya akan lain jika investor sudah mempunyai opsi jual atau put option. Misalnya opsi jual untuk saham ini dibeli dengan harga 100 dan nilai eksersisnya adalah 900, artinya investor dapat menjual saham ini kepada penjual opsi sebesar 900. Tidak peduli berapapun harga saham di pasar, jika harga saham turun menjadi 300, investor tetap dapat menjualnya kepada penjual opsi sebesar 900, sehingga kerugian investor hanya sebesar 1.900 saja. Kerugian total setelah dipertimbangkan dengan harga opsinya akan menjadi 100
100, dan 200. Penggunaan opsi untuk lindung nilai. Dengan demikian, jika investor mempunyai opsi jual, jika harga saham naik, opsi ini tidak akan digunakan dan investor akan dapat menikmati labanya. Sebaliknya, jika harga saham turun, maksimum total kerugiannya akan ditanggung investor hanya sebesar Rp200. Ilustrasi ini dapat digambarkan sebagai berikut ini. Lanjut, perlindungan kenaikan harga saham. Opsi beli digunakan untuk melindungi harga saham yang naik. Opsi beli banyak digunakan untuk melindungi nilai penjualan pendek. Untuk penjualan pendek, investor mengharapkan menjual terlebih dahulu suatu saham sementara harganya masih tinggi dan membelinya kembali nanti pada saat harga sahamnya turun, sehingga dapat diperoleh laba dari selisihnya. Di penjualan pendek, harapan investor harga saham akan turun untuk dibeli kembali. Akan tetapi, kenyataannya harga saham tersebut dapat naik. Jika dibeli kembali, investor mempunyai opsi beli. Untuk menghindari kerugian yang besar dari kenaikan harga saham ini, investor dapat menggunakan opsi belinya untuk membeli saham dengan harga yang tertentu yang lebih murah dari harga naiknya. Dengan demikian, opsi jual dapat digunakan untuk melindungi dari penjualan pendek. Misalnya, investor menjual pendek suatu saham dengan harga Rp2.000 per lembarnya. Investor mengharapkan harga saham ini turun di bawah nilai Rp2.000 dan akan membelinya sehingga akan diperoleh laba dari nilai selisihnya. Akan tetapi, jika harga saham ini naik lebih dari Rp2.000, maka investor akan mengalami kerugian karena dia harus membeli saham dengan nilai yang lebih besar dari nilai yang dia jual. Misalnya, harga saham naik menjadi Rp2.500, maka investor akan mengalami kerugian sebesar Rp500 jika dia harus membelinya. Next. Ceritanya akan lain jika investor sudah mempunyai opsi beli. Misalnya, opsi beli ini untuk saham ini dibeli dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah Rp2.200. Artinya, investor dapat membeli saham ini dari penjualan opsi sebesar Rp2.200, tidak peduli berapapun harga sahamnya di pasar. Jika harga saham naik menjadi Rp2.500, investor tetap dapat membelinya dari penjualan opsi sebesar Rp2.200, sehingga kerugian investor hanya sebesar Rp200 saja. Karena kerugian total setelah dipertimbangkan dengan harga opsinya akan menjadi Rp300. Dengan demikian, jika investor mempunyai opsi beli, jika harga saham turun, opsi ini tidak akan digunakan karena investor dapat membeli langsung sahamnya di pasar dengan harga yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga saham naik, maksimum total kerugian yang akan ditanggung investor hanya sebesar Rp300. Ilustrasi ini dapat digambarkan sebagai berikut ini. Next. Contoh, pada sekitar bulan April 1997, beberapa investor memperkirakan bahwa saham Bank Piko akan mengalami penurunan. Mengetahui hal ini, beberapa investor melakukan penjualan pendek. Kenyataannya benar, harga saham ini mulai turun. Saat mereka akan membeli kembali saham ini, ternyata yang akan membeli saham ini cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa banyak investor melakukan penjualan pendek. Akibat lebih lanjutnya, karena permintaan beli saham besar dan banyak penjual yang tidak mau melepaskan sahamnya, maka harga saham mulai menaik.
karena permintaan atau demand dari saham besar dan di sisi penawaran atau supply sedikit. Harga saham mulai merangkak dengan cepat. Kondisi ini diperparah dengan paniknya para investor karena mereka harus membeli saham tersebut untuk dikembalikan ke pialang mereka karena pada waktu mereka melakukan penjualan pendek, mereka meminjamnya secara fisik dari pialang mereka. Akibatnya, saham Bank Biko yang diperkirakan turun, kenyataannya meroket hampir 300% dari nilai 1.400 menjadi 4.000. Untuk kasus ini, para investor yang harapannya mendapatkan laba dari penurunan harga saham malah sebaliknya menderita kerugian besar dengan kenaikan harga saham. Ceritanya akan berbeda jika para investor mempunyai opsi beli. Mereka tidak akan rugi sebesar itu. Prakteknya, pada saat itu opsi memang belum diperjualbelikan di pasar modal Indonesia. Lanjut, melindungi opsi. Pembahasan sebelumnya mengenai pembelian opsi oleh investor untuk lindung nilai suatu saham. Pertanyaannya adalah, bagaimana perlindungan untuk penjualan opsinya? Penerbit atau penjual opsi beli atau call option dapat juga melindungi opsi belinya. Penerbit opsi beli akan mengalami kerugian jika harga saham naik. Pembeli opsi beli akan menggunakan haknya untuk membeli sahamnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pasar saham yang naik tersebut. Penjual opsi beli harus menyediakan saham ini dan membelinya di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Untuk mengatasi kerugian ini, penjual opsi beli dapat membeli terlebih dahulu sahamnya dan pada saat bersamaan menjual opsi belinya. Strategi lindung nilai ini disebut dengan corporate call. Disebut dengan corporate call karena membeli saham terlebih dahulu untuk menutup kenaikan harga saham pada saat menjual opsi beli. Baik, selanjutnya ada penggunaan opsi untuk spekulasi. Selain opsi digunakan untuk melindungi nilai hedge aktiva lain, misalnya suatu saham, pembelian opsi juga banyak digunakan untuk spekulasi. Opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi dibeli tidak untuk melindungi suatu aktiva, tetapi dibeli untuk tujuan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Spekulasi terjadi karena harga opsi bisa naik melambung tinggi, tetapi bisa juga turun drastis bahkan bernilai 0 rupiah jika sampai jatuh temponya. Spekulan membeli opsi untuk spekulasi karena harganya relatif murah dibandingkan dengan harga saham. Selanjutnya ada spekulasi membeli opsi jual. Spekula membeli opsi jual put option dengan harapan harga saham yang diacunya akan turun. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa opsi dijual digunakan untuk menjual saham yang diacu jika harga saham turun. Jika harga saham naik, maka pemegang opsi tidak akan menggunakannya, tetapi akan menjual langsung ke pasar dengan harga yang tinggi. Jika harga saham turun, pemegang opsi tidak akan menjualnya ke pasar dengan harga murah, tetapi akan menggunakan opsi untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi yang ditetapkan di opsi sebagai ex-rise price. Jika harga saham turun, maka opsi jual akan mempunyai nilai in the money. Dengan demikian, jika harga saham yang diacu turun, maka nilai opsi juga akan naik. Selanjutnya, jika harga saham yang diacu turun, spekula tidak akan menggunakannya untuk dijual sahamnya karena spekula membeli opsi tanpa membeli saham yang diacunya. Tetapi spekula akan menjadi opsi jual ini dengan harga yang tinggi. Sebaliknya, jika harga saham yang diacu naik, maka opsi jual tidak akan digunakan sehingga opsi jual ini masih belum bernilai banyak atau out the money. Dan opsi jual akan bernilai 0 jika sampai jatuh tempo.
Misalnya investor membeli suatu opsi jual put option dengan harga Rp100 dan nilai ex-rice-nya adalah Rp900. Harga pasar saham yang diacu oleh opsi jual ini pada saat ini adalah bernilai Rp1.000. Nilai dari opsi jual untuk beberapa kemungkinan harga saham yang terjadi tampak pada tabel berikut ini. Baik, berikut ini ada tabel 13.4 di mana tabel ini adalah kemungkinan harga opsi jual. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk harga saham saat opsi jual beli saat ini bernilai Rp1.000. Untuk tabel yang ada di samping yaitu harga saham naik, harga saham dan harga opsi jual. Untuk tabel bisa teman-teman lihat di PowerPoint. Selanjutnya, misalnya harga saham turun menjadi Rp700 di pasar modal, investor lain yang tidak mempunyai opsi jual ini jika harus menjual saham ini di pasar modal seharga Rp700, tapi jika dia mempunyai opsi jual akan dapat menjualnya sebesar Rp900 sehingga dapat mengurangi kerugian sebesar Rp900 dikurangi Rp700 sama dengan Rp200. Jika investor ini ingin membeli opsi jual yang dimiliki oleh spekula, maka investor ini akan berani membayar maksimum menutupi kerugiannya yaitu sebesar Rp200 dan nilai opsi di pasar modal akan bernilai Rp200 dengan asumsi akan segera jatuh tempo dan segera digunakan untuk menjual sahamnya. Selanjutnya, maksimum penurunan yang dihadapi spekula jika membeli opsi jual adalah 100%, yaitu opsi tidak digunakan dan jatuh tempo karena harganya sahamnya naik. Maksimum kenaikan opsi jual adalah Rp900 jika harga saham turun sampai dengan nilai Rp0. Maksimum kenaikan ini adalah sebesar 9 kali atau 900%. Selanjutnya ada spekulasi membeli opsi beli, di mana nilai opsi beli call option akan turun jika harga saham yang diajunya nilainya turun karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Penurunan maksimum nilai opsi beli ini adalah sebesar 100%, yaitu jika opsi beli tidak digunakan dan jatuh tempo, nilai opsi beli call option sebaliknya akan naik jika harga saham yang diacu nilainya naik. Karena investor akan lebih murah membeli menggunakan opsi beli yang lebih murah dibandingkan dengan membeli di pasar dengan harga yang naik. Kenaikan maksimum nilai opsi beli dapat mencapai tahap terhingga jika harga sahamnya naik dengan drastis. Contoh, spekula membeli opsi beli call option seharga Rp100 dan dapat digunakan untuk membeli saham yang diacu dengan seharga Rp1.100. Jika harga saham ini naik menjadi Rp3.000, maka harga opsi akan bernilai Rp3.000. Rp1.000 dikurangi Rp1.900 atau nilai opsi naik 19 kali atau 1.900%. Selanjutnya ada valuasi dari opsi. Mengetahui nilai sebenarnya intrinsic value dari suatu opsi adalah hal yang penting. Jika seorang dapat menentukan nilai intrinsik ini, maka nilai pasar dari opsi akan dapat ditentukan kenyataannya. Menentukan nilai intrinsik suatu opsi tidaklah sederhana karena banyak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Cara yang sederhana akan dibahas di bagian ini. Yang pertama, nilai intrinsik opsi beli. Berapa sebenarnya nilai intrinsik dari suatu opsi? Misalnya suatu opsi dibeli atau call option mempunyai ex-rice price atau E sebesar Rp1.100 dengan harga saham di pasar modal P adalah sebesar Rp1.300. Berapa investor mau membayar opsi beli ini? Jika membeli opsi beli ini, maka investor akan dapat memperoleh laba sebesar Rp1.300. 1.300 dikurangi 1.100 sama dengan 200, yaitu membeli saham dengan menggunakan opsi beli sebesar 1.100 dan dapat menjualnya di pasar modal segera sebesar 1.300.
Jadi dengan demikian investor akan mau membeli opsi beli ini maksimum sebesar Rp200. Nilai ini merupakan nilai intrinsik dari opsi beli. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika harga pasar saham P lebih besar dari exercise price E dari opsi beli atau posisi opsi beli adalah in the money, maka nilai intrinsik opsi beli adalah P dikurangi E. Sebaliknya, jika harga pasar saham lebih kecil dari exercise price dari opsi beli atau posisi opsi beli adalah at the money, maka nilai intrinsik opsi beli adalah 0 karena opsi beli tidak akan digunakan disebabkan membeli saham di pasar modal lebih murah. Uraian ini dapat disimpulkan secara matematik sebagai berikut. Nilai intrinsik opsi beli sama dengan maksimum P dikurangi E, 0. Contohnya, harga suatu saham di pasar modal adalah sebesar 1.200 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi beli adalah sebesar 1.100. Berapa nilai intrinsik opsi beli ini? Nah, nilai intrinsik opsi beli ini adalah maksimum dari 1.200 dikurangi 1.100 dikurangi 100 dengan nilai Rp0 yaitu sebesar 100. Next, ada nilai intrinsik opsi jual. Nilai intrinsik opsi jual atau put option berlawanan dengan nilai intrinsik opsi beli. Jika harga pasar saham lebih kecil dari exercise price dari opsi jual atau posisi opsi jual adalah in the money, maka nilai intrinsik opsi jual adalah E dikurangi P. Sebaliknya, jika harga pasar saham lebih besar dari exercise price dari opsi jual atau posisi opsi jual adalah of the money, maka nilai intrinsik opsi jual adalah 0 karena opsi jual tidak akan digunakan disebabkan menjual saham di pasar modal lebih tinggi. Uraian ini dapat disimpulkan secara matematik sebagai berikut. Nilai intrinsik opsi jual sama dengan maksimum E dikurangi P, 0. Next, di sini ada contohnya yaitu harga suatu saham di pasar modal adalah sebesar 900 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi jual adalah sebesar 1.100. Berapa nilai intrinsik opsi jual ini? Nah, nilai intrinsik opsi jual ini adalah maksimum dari 1.100 dikurangi 900 dikurangi 200 dengan nilai Rp0 yaitu sebesar 200. Nah, ada contoh kedua yaitu jika harga suatu saham di pasar modal naik mencapai harga sebesar 1.400 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi jual adalah sebesar 1.100. Berapa nilai intrinsik opsi jual ini? Nah, nilai intrinsik opsi jual ini adalah maksimum dari 1.100 dikurangi 1.400 yaitu 300 dengan nilai Rp0 yaitu sebesar 0. Next, ada nilai waktu opsi. Nilai pasar dari opsi tidak mungkin lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Jika ini terjadi, maka arbitragius yaitu spekulator-spekulator yang memanfaatkan keuntungan akibat penyimpangan tidak beresiko akibat penyimpangan akan membeli opsi ini dan menggunakan exercise opsi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Kalau banyak spekulator melakukannya, maka harga opsi akan naik sehingga tidak akan terjadi arbitrase lagi. Kebalikannya mungkin terjadi, yaitu harga suatu opsi atau nilai pasar opsi akan lebih tinggi dari nilai intrinsik, bahkan karena adanya nilai waktu atau time value. Waktu mempunyai nilai yang positif, semakin pendek waktu jatuh tempo opsi, semakin kecil fluktuasi
dari harganya dan semakin rendah harga dari opsi. Demikian juga sebaliknya, semakin panjang waktu jatuh tempo opsi, semakin besar fluktuasi dari harganya dan semakin tinggi nilai pasar opsi. Nilai dari waktu dapat dihitung sebagai perbedaan antara nilai pasar opsi dengan nilai intrinsiknya sebagai berikut, yaitu nilai waktu sama dengan nilai pasar opsi dikurangi nilai intrinsik. Next, itu ada contohnya sebagai berikut. Nilai suatu opsi dijual di pasar sebesar 200 dan nilai intrinsiknya sebesar 150, maka nilai dari waktu adalah 200 dikurangi 150 sama dengan 50. Dari rumus sebelumnya dapat juga dipahami bahwa nilai suatu opsi adalah nilai intrinsik ditambah dengan nilai waktunya sebagai berikut. Nah, nilai pasar opsi sama dengan nilai intrinsik ditambah nilai waktu. Berikut ada data yang menunjukkan harga suatu saham dan data mengenai opsi beli atau call option untuk saham tersebut. Bisa dilihat tabelnya. Next, di sini juga ada nilai-nilai yang digambarkan akan didapatkan gambar sebagai berikut. Next, ada model Black-Scholes, yaitu mengevaluasi nilai intrinsik opsi telah dibahas sebelumnya. Menentukan nilai pasar opsi melakukan hal yang tidak mudah. Banyak faktor mempengaruhi nilai pasar opsi. Salah satu model yang terkenal untuk menghitung nilai pasar dari opsi adalah model harga opsi Black-Scholes atau Black-Scholes Option Pricing Model yang dikembangkan oleh Fisher Black dan Myron Scholar di tahun 1973. Model penilaian opsi dari Black-Scholes ini dimaksudkan untuk opsi Eropa. Next, ada model Black-Scholes. Dalam membangun modelnya, Black-Scholes menggunakan beberapa asumsi-asumsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya. Ketiga, tingkat suku bunga bebas resiko atau risk-free interest konstan selama umur opsi. Yang keempat, pembeli saham dapat meminjam pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas resiko. Kelima, penjualan pendek atau short selling diizinkan dan penjual pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat ini. Yang keenam, opsi hanya dapat digunakan exercise pada saat jatuh tempo. Pasar liquid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi terus-menerus. Harga pasar saham-saham bergerak secara acak. Next, rumus penilaian opsi Black-Scholes untuk opsi beli atau call option adalah sebagai berikut, yaitu ada rumusnya sebagai berikut, dapat dilihat. Selanjutnya, model Black-Scholes. Bisa dilihat untuk rumus penilaian opsi Black-Scholes untuk opsi beli atau call option adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT. Lanjut untuk penentu-penentu harga opsi. Dari rumus harga opsi atau Black-Scholes, maka dapat diketahui penentu-penentu dari harga opsi sebagai berikut ini. Yang pertama, harga saham bersangkutan atau P, yaitu harga saham berhubungan positif dengan nilai opsi beli karena meningkatkan nilai intrinsik opsi beli. Harga saham naik akan menaikkan posisi in the money dari opsi beli. Yang kedua, ada exercise price atau harga penggunaan dari opsi mempunyai pengaruh berlawanan dengan harga sahamnya. Jika harga penggunaan atau exercise price dari opsi naik akan menurunkan nilai intrinsik opsi beli dan akibatnya menaikkan posisi out the money dari opsi beli. Yang ketiga, waktu sisa jatuh tempo opsi. Waktu sisa jatuh tempo opsi mempengaruhi nilai opsi beli dan opsi jual secara positif.
Yang keempat, deviasi standar return saham. Semakin besar variabilitas return saham, maka semakin besar nilai opsi beli dan opsi jual. Yang kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mempunyai hubungan positif dengan harga opsi beli, tetapi berhubungan negatif dengan opsi jual. Yang keenam, ada dividen kas. Jika dividen kas dipertimbangkan, yaitu perusahaan membayar dividen kas, maka akan mempunyai pengaruh negatif pada opsi beli dan pengaruh positif pada opsi jual. Contoh berikut menunjukkan pengaruh perubahan penentu-penentu opsi ke harga opsi beli dan opsi jual sebagai berikut ini. Bisa dilihat untuk tabel contohnya. Lanjut untuk penentu-penentu harga opsi. Kenaikan harga saham dari 2000 menjadi 2100 akan mengakibatkan peningkatan harga opsi beli dari 91,42 menjadi 136,91 dan penurunan harga opsi jual dari 215,75 menjadi 161,24. Kenaikan exercise price dari 2200 menjadi 2500 akan mengakibatkan penurunan harga opsi beli dari 91,42 menjadi 28,52 rupiah dan meningkatkan harga opsi jual dari 215,75 menjadi 442,53. Kenaikan waktu sampai jatuh tempo dari 6 bulan menjadi 9 bulan akan mengakibatkan peningkatan harga opsi beli dari 91,42 menjadi 135,86 dan peningkatan harga opsi jual dari 215,75 menjadi 223,34. Kenaikan deviasi standar dari 0,25 menjadi 0,50 akan mengakibatkan peningkatan harga opsi beli dari 91,42 menjadi 231,34 rupiah dan peningkatan harga opsi jual dari 215,75 menjadi 335,68. Kenaikan suku bunga bebas risiko yang tadinya 7% menjadi 10% akan mengakibatkan peningkatan harga opsi beli dari 91,42 rupiah menjadi 102,47 rupiah serta penurunan harga opsi jual dari 215,75 menjadi 195,18. Dari hasil contoh di atas, dapat dibuat kesimpulan hubungan antara penentu-penentu harga opsi dengan harga opsi beli dan harga opsi jual. Bisa dilihat untuk tabelnya. Untuk opsi indeks, selain opsi dihubungkan dengan suatu saham tertentu, opsi juga dapat dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Misalnya indeks S&P 500, indeks Nasdaq 100, dan lainnya. Opsi yang dihubungkan dengan nilai indeks ini disebut dengan opsi indeks saham atau stock index option. Investor dapat membeli opsi beli ataupun opsi jual untuk opsi indeks saham ini. Dengan opsi indeks saham ini, investor dapat bertransaksi berdasarkan pergerakan dari pasar. Dengan membeli opsi indeks saham ini, investor hanya perlu mengambil keputusan berdasarkan opsi pergerakan dari pasar saja. Misalnya, investor mengekspektasi bahwa pasar akan membaik atau bullish, maka dia dapat membeli opsi beli, dan sebaliknya jika mengekspektasi pasar akan turun atau bearish, maka dia dapat membeli opsi jual. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.